Selain lautnya yang memesona mata, Banggai Kepulauan juga populer dengan ubinya yang khas. Namanya ubi banggai. Saat kondisi laut tidak menentu, biasanya masyarakat akan mengisi waktu dengan berkebun. Banggai Kepulauan tak hanya menyimpan hasil baharinya, tapi juga hasil kebun yang biasa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Dan sekarang saya bersama dengan ibu-ibu Desa Balayon mau mencari ubi banggai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ubi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bangkep. Selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, menanam ubi ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Tanaman ubi banggai tumbuh dengan cara menjalar, sehingga petani harus mendirikan cabang-cabang kayu sebagai media rambatnya. Nah, ini salah satu tanda untuk melihat ubi banggai yang bisa dipanen kalau sudah tidak ada daunnya. Kalau masih ada daunnya, tandanya dia masih muda. Ini sudah kering sekali, batangnya menjalar seperti ini. Sudah siap, Bu ya? Sudah terlihat itu ubinya. Kita gali ya, Ibu. Ubi banggai merupakan tanaman yang diistimewakan masyarakat Banggai Kepulauan. Dahulu, tanaman ini merupakan sumber pangan utama masyarakat Banggai. Nah, ini kita mengambil ubinya menggunakan alat ini. Kayu yang diruncingkan memang harus dengan alat tradisional seperti ini supaya tidak melukai umbi ini. Kalau sudah terluka sedikit, nilai jual turun, kualitasnya juga menurun. Harus pelan-pelan ya, Bu ya. Nah, wah besar sekali nih, Bu. Ini yang jenis apa ya? Yang putih. Ubi banggai, ini umbi endemik yang hanya tumbuh di sini. Sebenarnya ada di wilayah lain, cuman tidak akan sebagus di sini. Ini lumayan besar. Tangan saya tidak ada apa-apanya. Ini yang sudah besar atau masih ukuran kecil? Lagi yang besar. Masih ada lagi. Wah. Oke, Bu, ini kita sudah dapat satu. Cari lagi ya. Selain khas, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi saat memanen ubi banggai. Wow. Ukurannya hampir sama seperti yang tadi. Ini yang putih juga, Bu ya? Putih juga. Wah, di sini memang kita panennya dari pinggir baru ke tengah ya, Ibu. Karena dipercaya disisir dulu dari pinggir ke tengah biar nanti hasil panennya melimpah, ada terus, tumbuh terus. Kumpulin ya, Bu. Masih sempurna, tidak luka. Ini beda jenis, namanya ubi harum. Iya. Nah, jadi ternyata ubi banggai ini ada beberapa macamnya. Ada yang putih tadi dan yang ini namanya ubi harum. Ukurannya dia lebih kecil dan bentuknya sedikit bulat. Ini kenapa namanya ubi harum? Karena kalau dimasak akan memberi aroma yang sangat harum. Enak ya, Bu ya? Bu nih, Bu, saya dapat lagi lumayan besar nih. Oh, Mbak, ini kalau taruhnya begini tidak boleh begini. Ini terbalik, dia harus salah. dibalik begini. Oh, Tadi terbalik taruhnya harus. kenapa, Bu? Tidak boleh kalau kita di sini dia punya tradisi kalau menaruh ubi tidak boleh terbalik begini. Tidak boleh terbalik. Oh, Dia harus berdiri. harus berdiri, harus tepat ya, Ibu. Oke, ternyata tidak hanya cara mengambilnya yang harus berhati-hati. Untuk meletakkan umbi banggai ini memang perlu perlakuan yang spesial karena di sini sangat benar-benar diperlakukan dengan baik ya, Bu ya. Ubi ini menghidupi masyarakat di sini, maka diperlakukan dengan sangat spesial. Di balik hasil ubi banggai yang melimpah, ada sistem pertanian unik yang digunakan para petani di sini. Cara ini digunakan untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, jadi masyarakat berkebun di sini menggunakan sistem rotasi lahan. Di sini ada 3 bagian, 3 area lahan. Kalau satu lahan ini sudah habis dipanen, harus menunggu selama 5 tahun lagi sambil mengembalikan unsur hara di dalam tanah. Karena pulau ini adalah pulau kars dan dasaran batunya ini, dasar tanahnya adalah batu kapur. Oh, kecil, Bang.
Iya, ini ubi hati. Ibaratkan manusia, ini bagian hatinya. Oh, saya baru paham. Ternyata masyarakat di sini menamai ubi yang kecil ini namanya ubi hati. Seperti manusia memberi kehidupan, jadi diperlakukan sangat spesial, disayang-sayang ya Bang. Saya penasaran banget nih. Setelah ini saya dan Bang Angga akan mengolah ubi banggai menjadi kuliner yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menginjakan kaki di Banggai Kepulauan tak lengkap rasanya kalau tidak menikmati keindahan pantai pasir putihnya. Siang ini saya akan mengolah ubi banggai di Pantai Mandel yang terletak di Desa Kombutokan. Ubi banggai yang sudah kami panen tadi mau kita masak berpadu padan dengan cakalang dabu-dabu. Nah, karena ini lokasinya tidak terlalu jauh dari perbukitan, jadi kita masaknya di sini nih sambil menikmati suasana pantai. Cita rasa pedas menjadi salah satu ciri khas olahan khas Banggai Kepulauan. Sebelum diolah, daging ikan cakalang asap harus disuwir dan dipisahkan dari durinya. Ubi banggai biasa dimakan dengan berbagai macam lauk. Salah satunya ini nih, ikan cakalang asap. Dari harumnya nih udah sedep banget, apalagi kalau dimakan pakai ubi banggai ya Bang Angga. Siap. Pasti enak banget kan? Enak sekali. Sambil menunggu cakalang dabu-dabu, Bang Aga dan Bang Mamat membakar ubi banggai hasil panen tadi. Ubi banggai ini terlihat besar. Supaya lebih cepat matang, ubi harus dibakar di dalam bara api. Aroma kedua olahan ini sungguh menggoda. Jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Aromanya sudah harum sekali, bumbu sudah tercampur, yang nggak boleh ketinggalan ini dia. Kita beri perasan jeruk supaya menambah cita rasa segar. Wah, masih panas sekali nih ya Bang, dan sangat menggoda. Ubi banggai ini memang sudah dikonsumsi masyarakat Banggai sejak dulu kala dijadikan sumber karbohidrat. Tapi hingga sekarang pun masih dijadikan makanan pokok. Ubi banggai memang unik. Warna menarik, aromanya yang harum, dan rasanya juga sangat kaya. Memang nikmat sekali nih. Di kedua ubi ini memang ada perbedaannya. Kalau ubi putih ini rasanya mirip singkong, tapi teksturnya lebih berpasir. Dan favorit saya ini ubi harum, sesuai dengan namanya. Pas dirasa itu ada rasa wangi-wanginya gitu, mantap ya Bang. Favorit ini. Favorit banget. Cakalangnya gimana? Enak kok. Enak banget, bumbunya meresap dan pastinya segar dan pedas. Cita rasa sini orang-orang suka pedas. Memberi cita rasa yang sangat nikmat, ubi banggai ini menjadi primadona masyarakat Banggai Kepulauan. Emang gak salah nih kuliner kita siang ini, apalagi makannya sambil menikmati view pantai yang sangat cantik ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan masih berlanjut. Banggai Kepulauan merupakan wilayah yang daratannya terdiri dari batuan karst. Dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat susah mendapatkan air di permukaan. Nah, hari ini saya mau mengikuti kearifan lokal masyarakat Desa Tatendeng, yaitu memanfaatkan air hujan dan air embun untuk kehidupan sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya dan Pak Yansen harus membuat tampungan air tambahan terlebih dahulu. Nah, ini dia bambu yang akan kita gunakan untuk menampung air nanti. Ini sedang kita bersihkan dulu samping-sampingnya supaya mudah untuk memotongnya. Ini tinggi juga ya Pak, 25 meter ada. Ini
Indonesia mempunyai keragaman flora yang sangat kaya. Salah satunya adalah tanaman bambu. Ada ribuan jenis bambu di dunia, dan lebih dari 100 jenis tumbuh di Indonesia. Nah, ini dia. Ini menebang bambunya juga nggak boleh ngasal, harus dicari yang setengah tua ya, Pak. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, supaya nanti selain awet akan memberikan rasa yang sedap pada airnya. Bambu berperan penting dalam pelestarian alam. Rimpangnya yang saling terjalin dalam satu rumpun menjadi pencegah tanah longsor dan penyimpan air yang baik. Jadi ini bisa disedot dengan pakai ini. Oh ya, bisa Pak ya? Boleh saya coba Pak? Oh, boleh. Oke. Seger. Ada wangi-wanginya juga. Enak ternyata. Ih bener seger banget loh. Seger banget. Ini pertama kalinya saya minum air dari bambu Pak. Ternyata sangat-sangat segar, bisa melepas dahaga. Dan ini nih kalau lagi urgensi, lagi di hutan, bisa menggunakan sumber air dari bambu ini untuk minum. Ini saya kotanya udah beneran loh Pak. Supaya daya tampung airnya banyak, ruas bambu ini harus saya lubangi. Tidak semua ruas bambu dilubangi, harus menyisakan ruas terakhir untuk menampung air. Setiap ruasnya ini ada seperti tulang bambu yang lunak ya Pak. Nah itu kita lubangi supaya nanti airnya terisi semua. Dan nantinya pas panen akan ada lubang di ruas terakhir supaya nanti bisa kita keluarkan airnya, dimasukkan ke dalam wadah. Menurut Pak Jansen, tradisi menampung air embun dan hujan menggunakan bambu seperti ini sudah dilakukan masyarakat sejak lama. Hal tersebut dikarenakan kontur alam mereka yang sangat susah untuk mendapatkan air tanah. Nah ini bambunya sudah diikatkan ke pohon dan yang nggak boleh ketinggalan, kita harus ikatkan juga ini daun dari pohon kelapa tepat di bagian atas lubang supaya menjadi jalur air. Boleh Pak, diikatkan Pak. Bambu penampung air harus dipasang dengan ketinggian yang berbeda. Lubang masuknya tetesan air harus lebih tinggi dari lubang pengambilan air. Masyarakat di sini biasa menggunakan pohon pinang dan pohon kelapa untuk media mengambil tetesan embun dan air hujan. Kedua tanaman ini dipilih karena mempunyai batang yang bersih dan bentuk daun yang bisa mengalirkan air ke batang pohonnya. Alat penampungan sederhana ini akan menampung embun pagi dan tetesan air hujan selama beberapa hari. Setelah penuh, barulah air bisa kita panen untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau diketuk-ketuk kayak rasanya penuh gitu, tidak nyaring. Tapi coba kita lihat, kita buka lubangnya ya. Saya pegangi wadahnya. Wah, aneh sekali mancurnya. Begini ya Pak. Wah, banyak sekali Pak. Nah ini dia kearifan lokal masyarakat Desa Tatendeng yang sudah dilakukan turun-temurun untuk mengumpulkan air hujan dan air embun pada saat aktivitas di kebun seperti ini. Karena wilayah di sini terdiri dari pulau kars yang tidak ada sumber mata air di dataran tinggi seperti ini maupun permukaan. Wah ini banyak sekali Pak. Ini dia air hujan dan air embun yang sudah terkumpul beberapa hari. Banyak sekali. Ini hampir satu wadah bambu penuh. Sudah penuh. Nah, sebelum kita bawa, ini ditutup dulu pakai daun asam di sini sebutannya. Ini supaya tidak ada kotoran masuk. Dan waktu kita tuang airnya, air di bawah sini akan bersih, tersaring. Karena kalau bisa dilihat daunnya ini jarang-jarang sekali berfungsi sebagai saringan. Nah biasanya air ini digunakan untuk minum dan juga memasak. Pas banget nih Bang, udah jam makan siang ya. Setelah ini kita akan bawa bekal. Saya dan Bang Abai akan menggunakan air ini untuk olahan masakan nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makasih ya Pak, saya bawa ya.